Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pada materi pembelajaran Akidah Akhlak kelas 8, yaitu tentang perilaku terpuji, sifat tasamu, yaitu sifat tasamu. Pengertian tasamu. Kemudian materi tasamu kita yaitu tentang pengertian tasamu, dalil tasamu, contoh perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian tasamu. Tasamu artinya toleransi. Menurut istilah, saling menghargai antara sesama manusia. Toleransi adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Toleransi hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia dan tidak boleh melebihi aturan-aturan agama. Toleransi tidak boleh dilakukan dalam hal peribadatan. Dalil tasamu, dasar hukum tasamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bisal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Tasamu ada dua macam. Toleransi yang pertama toleransi sesama muslim, yang kedua toleransi terhadap non muslim. Yaitu ini macam-macam tasamu, macam-macam toleransi. Tasamu atau toleransi terhadap sesama muslim. Toleransi terhadap sesama muslim harus diwujudkan dengan rasa kasih sayang karena terikat oleh tali akidah yang sama. Kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan yang artinya,
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Surat Al-Maidah ayat 2. Toleransi terhadap selain muslim. Ajaran Islam tentang toleransi beragama atau hubungan antar umat beragama ini meliputi 5 ketentuan, yakni yang pertama, tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, mengakui eksistensi agama lain serta menjamin adanya kebebasan beragama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang ketiga, tidak boleh mencela atau memaki sesembahan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 108. Berikutnya, yang keempat, tetap berbuat baik dan berlaku adil selama mereka tidak memusuhi. Ada di surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Kemudian di surat Al-Fussilat ayat 34. Yang kelima, memberi perlindungan atau jaminan keselamatan. Pesan Nabi SAW, barang siapa menyakiti orang zimmi, berarti ia menyakiti diriku. Contoh perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja anak-anak contohnya? Silakan disimak, Pak Roji bacakan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Yang kedua, lapang dada dalam menerima setiap perbedaan. Yang ketiga, tidak boleh mencaci atau mencela pendirian orang lain. Yang keempat, tetap bergaul atau bersikap baik dengan orang non-muslim dalam hal duniawi. Yang kelima, menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Cara membiasakan perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja?
Bagaimana caranya anak-anak? Silakan dilihat. Yang pertama, berusaha untuk menghormati orang lain walaupun dirinya ingin dihormati. Yang kedua, berusaha menghargai kelebihan yang dimiliki orang lain walaupun sendiri memiliki kelebihan. Yang ketiga, tidak selalu melihat kekurangan orang lain tanpa mengingat kekurangan dirinya. Fungsi tasamuh, apa anak-anak fungsinya? Fungsinya adalah yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia. Yang kedua, meningkatkan derajat manusia. Yang ketiga, meringankan beban penderitaan orang lain. Yang keempat, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang keenam, menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. Demikian anak-anak untuk materi akidah akhlak, yaitu tentang tasamuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Parazi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.